Shalom. Antusias pada pagi hari ini. Amin. Yang di rumah-rumah, shalom. Percaya bahwa dimanapun kita berada saat hari ini beribadah, kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Amin. Ya, ketika kita bersehati, ketika kita bersepakat untuk memuliakan nama Tuhan, percaya kuasa Tuhan nyata dalam setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan hati kita, naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hadir di tengah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karyamu, buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan pada pagi hari ini. Rajaku
memuji kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh bersepakat dan bersehat untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kami Tuhan. Oh, apapun yang kami alami saat hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami boleh memperoleh kemenangan daripada-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu lebih sungguh lagi Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang percaya kalau Allah kita Allah yang hebat, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini. Haleluya. My God is greater than my dream. Oh, haleluya. On
Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran kami, Kau yang menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran kami, Kau yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ini mencerminkan bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari hidup yang lama. Perkara Mesir sudah jauh dari hidup kami, dan hidup kami dipersiapkan untuk hidup dalam kekekalan. Terima kasih untuk penyertamu sepanjang minggu yang lalu. Hari ini kami boleh berkata, sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah di mana kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Janji Allah digenapi ya Tuhan. Bahkan kami rindukan biarlah pada saat kami ibadah ada air mengalir dari surga ya Tuhan, sehingga kami menghormati kehadiran-Mu, dan kami percaya kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan, janji Allah digenapi dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami ingin membahas kebenaran firman-Mu bahwa mujizat masih terjadi. Kami perlu campur tangan Engkau dalam hidup kami. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu. Persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, urapi kami sekalian, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati lewat pujian penyembahan, katakan sama-sama, amin, amin. Beri kemuliaan lagi bagi Allah yang luar biasa. Salam sehati buat kita sekalian ya, buat juga jemaat yang ikut live streaming di rumah. Bentar, ini bekas embun kacamatanya keganggu. Gak apa-apa ya, kita harus tetap nyaman ya. Gak boleh gara-gara begini, udahlah gak usah pakai masker, jangan ya. Oke, kita bersyukur kalau hari ini salah satu yang Tuhan katakan sebagai hadiah buat kita sekalian jemaat di Citaraya, bahwa kita dapat infocus baru. Beri tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Andri, Pak Wi ini, yang saya tahu 3 sibuk sekali, yang saya nggak sebutkan, pasti juga diberkati Tuhan. Agak kaget juga ya kita bisa memiliki infocus baru. Ya memang lagi penyesuaian, saya yakin. Ini model terbaru. Jadi yang kita lihat sekarang ini belum seberapa kalau sudah 100%. Oh, kasih tahu kiri kanan, kita gereja diberkati Tuhan ya. Saya juga berterima kasih kepada termasuk jemaat yang di rumah yang sudah ikut kita mengumpulkan dana, karena memang saya selalu membiasakan kalau tantangan itu jangan lama-lama. Mungkin nanti kalau bisa kita waktu membangun dana tantangan cuma sebulan aja cukup gitu ya. Ini maunya saya, tapi kan kita semua lewat proses. Kita bersyukur ya, pastikan kita sudah lunas bayar ya, nggak ada yang perlu lagi memikirkan infocus ini ya. Gereja sudah memberi yang terbaik, termasuk saya juga ya. Kita diberkati. Nah, hari ini saya akan mulai firman Allah yang lanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Ini bahan dari BPH. Buat saya BPH sekarang ini keren banget ya. Jadi memang BPH berdoa supaya mulai pengajaran itu menjadi satu. Saya kemarin bertemu dengan ketua STTBI, Sekolah Teologi Tinggi Bethel Indonesia, pimpinan yang baru dilantik lewat Zoom, dan saya bilang memang beberapa tahun yang lalu waktu saya diminta menjadi ya sharing waktu ibadah kepengurusan yang lalu di Thailand, saya tuh didapat pewahyuan bahwa nanti pengajaran Tuhan itu dari Sabang sampai Merauke itu seperti sungai mengalir, memenuhi Indonesia. Nah, sekarang ada 332 sinode. Di pikiran saya, gereja Bethel Indonesia ini yang nggak semua gereja seperti gereja Bethel Indonesia. Ada di aras organisasi PGPI, PGI, dan juga PGLII. Rasanya nggak banyak gereja yang ikut organisasi seperti itu. Ada yang nggak ikut organisasi membentuk gereja aras nasional. Nah, GBI ini bisa menggandeng gereja-gereja yang lain untuk supaya sama-sama berdoa. Oleh sebab itu doa saya di jaringan doa Menara Doa Banten selalu berdoa agar 332 sinode ini pemimpinnya mendapat pewahyuan yang sama. Bilang pewahyuan yang sama. Saya berdoa seperti itu. Dan itu doa biasa. Tapi banyak orang terlupakan. Soal denominasi memang beda-beda, tapi pewahyuan dari Tuhan itu harus sama. Karena gereja akan mengerti ke arah mana
Indonesia harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, yang menghalangi antikris bekerja di tengah-tengah dunia ini, sekarang ini, kita merasa memang dia belum waktunya yang besar-besarannya. Yang menghalangi itu gereja Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada negara-negara mengalami seperti sudah mengalami masa antikris. Kenapa? Karena gerejanya tidak punya kuasa. Saya bersyukur gereja di tempat ini salah satu gereja yang kalau pujian penyembahan, kalau ibadah ada kuasa yang dahsyat. Katakan kuasa yang dahsyat. Gak sembarangan. Oleh sebab itu kita agak tegas dengan para pelayan. Karena memang perkenanan itu gak bisa di tengah-tengah orang yang selalu menganggap remeh urapan Tuhan. Saya banyak merenung terakhir ini. Biarlah apa yang saya dapat saya akan bagikan. Perkenanan dari Tuhan itu mesti dijaga. Hidup yang kudus. Lebih baik kita lebih kudus daripada kurang kudus. Kalau ini level, kita lebih baik naik daripada turun. Jadi memang di dalam Tuhan itu setiap saat kita harus berubah. Ya, saya melihat kemarin ini ada firman yang agak tegas mengenai iman. Jadi iman itu memang harus meningkat setiap saat. Bilang setiap saat. Ingat pohon jati. Setiap hari ada perubahan. Setiap bulan ada perubahan. Setiap tahun minimal 1 senti diameternya itu bertambah. Itu pohon jati yang sehat. Iman kita juga begitu. Karena pada waktu Tuhan datang, iman kita yang dilihat. Oh, bukannya harta kita, bukannya kedudukan kita, bukannya seberapa banyak kita melayani. Maaf. Saya yang bicara nih, bukan yang belum melayani nih. Iman kita. Makanya iman kita nanti akan seperti orang tuh kalau punggungnya dikasih tulang baja di punggungnya. Teguh kuat menanggung berkilo-kilo beban. Itu dari Tuhan. Iman yang tidak memandang apa yang kita lihat, tetapi yang yakin betul bahwa Tuhan mempersiapkan kita gerejanya. Jadi untuk melawan suara-suara kiri kanan yang sumbang segala macam, kita harus kembali. Tuhan, kuatkan imanku, teguhkan supaya perkataan kita, perkataan yang penuh dengan kuasa. Saya tidak yakin orang yang bimbang punya kuasa dalam perkataan. Saya tidak yakin kalau orang yang ragu-ragu bisa berdoa mantap. Jadi perlu iman ini. Ini salam dari Tante buat kita semua nih ya. Karena Tante sebetulnya kepengen, tapi saya masih ikut protokol kesehatan. Kalau Tante belum sehat betul, biar ikut live streaming aja. Nah sekarang juga Tante ada. Mana sana? Mama, salam Mama. Wah gitu saya. Dia sudah dari tadi pagi udah siap. Waktu saya pergi dia udah siap. Jadi kalau saudara datangnya terlambat, malu sama Tante ya. Sudah siap dia. 1 jam yang lalu sebelum saya berangkat sudah siap. Nah hari ini kita melihat, kan baca sama-sama temanya, 2, 3, mujizat masih terjadi. Jadi masih terjadi. Wow. Oke, Bu Arta udah siap ya? Oke, ada banyak ayat Bu Arta. Yuk kita baca ayatnya, silakan Bu Arta ya. Oke, saya uraikan dulu ya. Jadi yang kita baca ini sebetulnya bagian dari Kisah Rasul pasal 16. Nanti saudara baca di rumah, kalau perlu sebelumnya. Makedonia itu, orang Makedonia panggil-panggil Rasul Paulus dan Silas datang untuk pelayanan. Tapi pelayanannya buat Rasul Paulus ini pelayanan yang berat. Dia lakukan apa yang disuruh Tuhan, tetapi hasilnya ujungnya dia digebukin. Dia mau dibunuh. Akhirnya dia masuk dalam penjara. Karena orang-orang kaya yang memanfaatkan, sudah pernah dibaca ayatnya ya, perempuan kecil itu yang membuat dia dapat uang gara-gara ya perempuan yang petenung ini, akhirnya ditengking oleh Rasul Paulus, dia jadi roh jahatnya keluar, dia udah nggak bisa dapat untung lagi tuh cukong-cukong yang modalin orang yang petenung ini. Akhirnya dia kesepakatan masuk penjara yang paling dalam di tengah. Oke ya, jadi Paulus pada waktu ini dia terbelenggu di penjara dan dia melihat mujizat Tuhan ya. Jadi mujizat itu katakan karena temanya mujizat masih terjadi, memang betul. Bukan hanya pada waktu perjanjian lama, pada waktu juga Kisah Rasul, sekarang ini pun masih terjadi. Ya, silakan ya, mulai ayat yang ke-24. Ya. Sesuai dengan perintah itu,
Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan Jadi yang saudara kuat. punya gambaran, para cukong ini marah sekali, akhirnya mempengaruhi pemimpin di Filipi supaya Paulus dan Silas ini masukin ke penjaranya yang di tengah. Jadi kalau mau lari itu lewat pintu ke kiri, berapa pintu, ke kanan berapa pintu, saudara bisa bayangin. Dan supaya dia bisa benar-benar aman di dalam penjara ini, nggak kemana-mana, dibelenggu kakinya oleh pasungan yang kuat, dipasung saudara ya. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Oh luar biasa, tetapi dia sudah babak belur berbabak-babak. Ya saudara, ada lecet-lecet, ada luka-luka. Dikatakan ada bilur saudara, berarti memang ada luka yang menganga. Ya seperti Tuhan Yesus pada waktu dicambuk itu ada bilur, luka seperti itu. Tapi Paulus dan Silas tidak memperhatikan atau tidak hanya tahu bahwa memang dia luka, tetapi dia berdoa dan saudara dengar bahwa mereka memuji, memuliakan Tuhan Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. jadi suaranya keras, bilang suaranya keras. Suaranya keras. Sehingga orang-orang di penjara itu mendengar suara mereka. Wow, gak gampang. Banyak orang menderita, suaranya sendu. Boleh sendu, tapi jangan lama-lama. Begitu kita pulih, kita harus kembali kepada suasana semula. Oh, kita ini orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang punya kuasa. Gak boleh kita hanya merenung tentang penderitaan. Gak ada kuasanya, saudara. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, orang lain mendengar suara mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Jadi pada waktu itu, lewat pujian mereka, mujizat terjadi, gempa bumi terjadi, sehingga penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka Ini semua. yang terjadi, pintu terbuka, belenggu mereka terlepas. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, Ya, kepala penjara itu kaget. Wah, terjadi gempa dan ternyata pintu penjara terbuka. ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Wow, dia jadi putus asa. Wah, bahaya sekali. Dia sudah dipesan benar-benar jangan sampai tahanan ini keluar. Dilihat pintu penjara sudah terbuka. Dia maksudnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka Ya. bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Pasti mereka sudah melarikan diri ini. Terus ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Tapi seketika katanya, itu juga Paulus berseru. Karena kalau telat sedikit, mati sudah ini kepala penjara. Tapi dia berseru, apa katanya? jangan celakakan dirimu, Oh, jangan kau bunuh diri. Jangan kau celakakan dirimu. sebab kami semuanya masih ada di Oh, sini. kami masih ada di sini. Kami tidak lari. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Dia dipastikan, benar enggak nih tahanan yang disuruh jaga ini masih ada. Dibawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus Begitu dan melihat Silas. Paulus dan Silas masih ada, dia tersungkur, saudara. Saudara bisa rasakan ya, kepala penjara yang jabatan tinggi ini bisa tersungkur. Seperti suasana apa itu pada waktu itu di penjara. Dengar, saudara. Banyak orang hanya membicarakan, aku merinding yang serem. Tapi nggak pernah bersaksi. Pada waktu aku melihat keadaan, aku melihat hadirat Allah turun dalam hidupku. Aku gemetar, aku merasa Tuhan ada di tengah-tengah hidupku. Banyak orang mengalami tapi tidak menyaksikan. Tapi kalau aku berjalan di bawah pohon pisang, rasa merinding, wah ngomongnya sekampung tahu semua, saudara. Kita tidak pernah menyaksikan sesungguhnya yang dahsyat. Lawan dari berita-berita yang serem-serem itu, saudara. Dia tersungkur melihat suasana, merasakan suasana yang luar biasa dan melihat Paulus dan Silas masih ada. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar Ya, sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? saya percaya kepala penjara ini sudah dengar kenapa Paulus dan Silas ini ditahan. Dia sudah cari tahu kejahatannya seperti apa sih? Apa yang dia lakukan, dia tahu. Dia mempertobatkan si anak remaja yang menjadi petenung itu, yang memberi kaya kepada cukong-cukong yang modalin. Dia tahu persis bahwa Paulus dan Silas itu membicarakan tentang keselamatan.
Makanya begitu melihat keadaan ini, wih, jangan main-main ini dengan orang ini. Memang ini utusan Tuhan ini. Makanya dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, Apa katanya? percayalah kepada Tuhan Oh, Yesus tidak Kristus. buang-buang kesempatan Rasul Paulus berbicara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang aku percaya. Dan engkau akan selamat. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan bukan hanya engkau saja, tetapi seisi rumah pun akan selamat. Saudara, saya seringkali bawa ayat ini. Kalau kita orang yang diselamatkan ada di tengah-tengah perusahaan. Bilang di tengah-tengah perusahaan. Tengah-tengah perusahaan. Kenapa nggak pakai ayat ini? Karena kita diselamatkan. Soal isi perusahaan ini, ya maksudnya bukan barang, saudara ya. Orang yang kerja dari bos sampai ke office boy akan diselamatkan Tuhan. Kita harus yakin. Ini firman. Kalau Tuhan selamatkan, seisi rumah tangga akan diselamatkan. Wow. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Tidak buang-buang waktu, Rasul Paulus dan Silas memberitakan firman sekali lagi di rumahnya, karena dia dibawa ke rumahnya, dan semua orang yang ada di rumahnya. Lanjut. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Wow, saudara, begitu dia sudah bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kasihnya menular, saudara ya. Enggak lagi dianggap seorang tahanan, sebagai orang yang sudah dipakai Tuhan menyelamatkan dirinya. Dia basuh luka-lukanya. Ya, gambarnya kalau ini sih ya sebetulnya ada nih kelihatan luka-lukanya, saudara ya. Mereka basuh ya luka-luka mereka seketika. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, langsung mereka menerima Tuhan Yesus dan siap untuk dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini berita baiknya. Terima kasih bahwa kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus dan juga dibaptis. Saya merenung-renung, apa di situ ada kolam? Pasti baptisnya ini nggak di biasa-biasa ya, pasti ditenggelamkan. Udah saya sederhana aja, ada bak mandi yang besar, dilelepin satu-satu, kira-kira begitu, saudara ya, supaya saudara jangan bertanya-tanya. Ini tafsiran saya, dan saya rasa ini benar, ya. Karena Rasul Paulus pun kalau di kolam, saudara bisa bayangin, kemarin siangnya digebukin ada luka-luka, kan baptis kan kalau di kolam kan masih nyemplung. Oh, saya sih merasa masih mikir lah kalau dia nyemplung, saudara ya, lukanya sedang menganga begitu ya. Udah jangan bayangin yang macam-macam ya. Pokoknya ini dibaptis ya, saudara ya. Oke, ada 3 hal bagaimana kita dapatkan dari kisah Paulus dan Silas ini. Yaitu bahwa sesungguhnya Paulus dan Silas ini tetap mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Kalau Paulus dan Silas bersungut-sungut, saya yakin mujizat ini tidak terjadi. Yang setuju katakan amin. Apalagi menggerutu, aduh ini jangan-jangan saya dulu salah mimpi, ini yang manggil-manggil saya ini iblis, ini bukan orang Makedonia. Buktinya saya ini digebukin di sini sampai luka-luka, masuk penjara lagi. Tetapi karena dia yakin bahwa ini perintah Tuhan, digebukin pun tetap ya bersyukur, tetap memuji Tuhan. Makanya terjadi mujizat. Wow, ya. Kita melihat bahwa pujian itu dahsyat. Waktu mereka menyanyikan pujian, maka mujizat terjadi. Allah hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji-muji Tuhan, termasuk di gereja ini mestinya jadi puji-pujian kita atau penyembahan yang terbaik selama 1 minggu. Yang setuju katakan amin. Karena di gereja, di kantor kita nggak bisa. Karena di rumah pun terbatas. Tetangga kaget lah kalau saudara menyanyi seperti di gereja. Ya, bisa juga ada yang keberatan, merasa terganggu. Makanya di gereja ini kita harus, untuk itulah kita benar-benar Bapak Ibu Saudara, para pelayan menyiapkan diri. Saya rindu sekali, ya bukannya kepengen dipuji-puji ya. Saya rindu sekali, orang selalu kalau pelayanan sini bilang, pujian penyembahan di gereja ini luar biasa. Hadirat Allah luar biasa, saya nggak nambah-nambahin. Itu pendapatnya. Makanya kita harus jaga perkenanan ini. Jangan kita asal, oh saya nggak persiapan pun hadirat Tuhan ada. Jangan begitu. Harus beri yang terbaik. Katakan beri yang terbaik.
supaya mujizat Tuhan turun. Gereja ini mengatakan kita di Gosen, bilang Gosen. Hari ini kita memuji Tuhan, besok ada mujizat. Itu Gosen. Peperangan kita itu besok, 1 minggu ke depan. Bukan di sini. Di sini kita sudah mempersiapkan diri. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada mujizat. Terjadi mungkin besok di keluarga, di rumah tangga. Kejadiannya mungkin besok pada waktu kita bekerja. Pada waktu kita memimpin anak buah kita. Nanti-nantikan itu. Saya sampai sekarang ini kuat karena saya ngerti bahwa peperangan kita itu di marketplace. Maka anak-anak muda harus siap nih, kalau anak-anak muda hadir pada saat ini dan juga di rumah-rumah. Engkau dipersiapkan Tuhan seperti Daniel pada waktu zamannya di Babel. Wow, si jaga hidup. Orang bilang generasi Yeremia, bukan itu dilafal atau dihafal. Bukan, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Generasi anak muda harus siap seperti Daniel. Harus siap imannya seperti Sadra, Mesa, Abednego. Harus siap seperti Yusuf, walaupun masih muda. Diberi kepercayaan oleh Firaun, oleh raja, oleh presiden. Dia siap. Dan saya kemarin baru mendengar kesaksian. Karena saya dilarang bilang, saya juga tetap nggak bakal cerita. Apa yang saya ngomong ini sedang terjadi. Kita ini kadang-kadang nggak mau mempersiapkan diri. Sehingga level kita itu nggak naik, cenderungnya turun. Padahal kita berkata, iman kita hari ini harus lebih baik dari kemarin dan selanjutnya. Oke. Ya. Ini yang pertama. Mujizat lahir dari pujian. Ya, katakan mujizat lahir dari pujian. Ini yang pertama ya. Karena Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, mujizat terjadi. Oke. Ini ayat yang tadi kita sudah baca. Mereka memuji-muji Tuhan dan akhirnya gempa terjadi, gempa bumi yang hebat, pintu terbuka dan mereka terlepas dari belenggu. Nah, sekarang menjadi kesimpulan bagi kita. Jadi Tuhan tuh berkenan kepada puji-pujian kita sehingga dia bisa lakukan mujizat untuk membebaskan kita dari penjara, dari belenggu apa saja. Saudara terpikir enggak? Saya ini sekarang tuh kadang-kadang nyanyi sama tante tuh, sekarang saya sudah bebas. Itu lagu jadul, anak-anak muda sekarang belum tentu tahu itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya nyanyikan itu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya seperti lagi masa Pentakosta. Karena ini membuat kita bisa menang atas masalah tekanan. Kita lihat nih, banyak ayat-ayatnya ya. Oke, peristiwa ini saya ingatkan ada 2. Ya, ini tambahan dari saya. Bagaimana mujizat terjadi pada waktu pujian. Saudara nanti baca peristiwa robohnya tembok Yeriko. Oke, beberapa ayat saja. Jadi, saudara dengar ya. Tuhan suruh Yosua seberangi sungai Yordan dan rebut kota Yeriko. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Kalau disuruh Tuhan, jangan takut. Yosua begitu mendengar Tuhan yang suruh, wow, dia teringat nenek moyangnya. Pada waktu ya bukan nenek moyang, dia juga mengalami pada waktu menyeberang, bukan ini sungai Yordan, tetapi laut Teberau. Tuhan yang suruh Musa membelah laut. Maka dia mantap. Yang penting tepat waktunya. Oke, kita baca aja beberapa ayat ya. Ayat 18, silakan. Ya, di depan aja Bu, karena ayatnya loncat-loncat, silakan. Tetapi jadi saudara lihat dari depannya ini langsung ya, karena waktunya kita nggak ada. Hari ke-7 itu Tuhan suruh, Tuhan yang menyuruh 7 kali berkeliling. 6 kali yang pertama itu diam. Ya, yang ke-7 langsung ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, Ya. berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ini karyosnya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Pada putaran yang ketujuh, Yosua berbicara, bersoraklah, tiuplah sangkakala, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat ke-20, loncat langsung. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Maka runtuhlah tembok Yeriko. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jadi penting prosesnya Tuhan suruh. Urutannya saudara nanti baca di ayat sebelumnya. Wow, satu hari dengan senyap, nggak ada suara. Sekali. Tapi hari ketujuh, 7 kali. Di ketujuh kali putaran ketujuh itulah baru ditiup sangkakala dan sorak-sorai. Saya sekarang lagi sedang merenungkan, anak Tuhan itu harus dituntun Tuhan. Bilang dituntun Tuhan. Saudara ngerti dituntun? Coba Pak Hendrik ya. Pak Hendrik maju ke depan ya. Supaya ngerti. Dipimpin sama dituntun ini beda. Ya. Saya anggap nih Musa lagi nuntun Yosua nih saudara ya. Musa lebih tinggi, Yosua lebih enggak tinggi ya. Ini dituntun. Tapi ada bagusnya, saya megang, Bapak juga megang saya, bagaimana caranya? Saya megang, kayak gini. Saya nggak lepasin Pak Hendri nggak lepasin saya. Ini dituntut. Kalau dipimpin, saya bisa di depan, kayak jalan aja. Pak Hendri kemana? Lagi ngelihat mobil dikunci atau belum. Karena dipimpin itu bisa lari yang dipimpin. Udah Pak, jalan lama Pak. Kesian. Dituntun, saya lagi merenungkan. Ini bangsa saya dituntun setiap hari. Seputaran. Maka jangan bangga kalau merasa dipimpin Tuhan. Takutnya kita ini sebetulnya merasa-rasa sedang dipimpin, padahal kita udah menyimpang ke kiri jauh. Wow, dituntun. Bilang dituntun. Oh, luar biasa. Saya berharap kita yang bekerja pun dituntun Tuhan. Pak Wi, engkau minta tuntunan Tuhan setiap saat. Saya sedang mengalami dan saya hati-hati benar. Ya, karena perkara besar yang dahsyat yang saya akan lihat ke depan. Jadi apa yang saya ngomongin di sini satu demi satu sedang digenapi. Jadi saya yakin betul nanti di tempat ini ada banyak pemimpin yang dahsyat. Katakan amin. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang dahsyat. Katakan amin. Bukan penguasa ya, pengusaha. Bilang pengusaha. Ada orang-orang di sini nanti yang akan ada di pemerintahan dahsyat. 7 gunung, 7 pilar. Makanya saya harus jaga hidup saya. Oke. Yang kedua, peristiwa mengenai kemenangan Raja Yosafat dan Raja atas Moab dan Amon. Ini nggak usah kita baca, nanti saudara saya share aja ayat-ayatnya ya. Saudara, Yosafat itu tertekan karena diserang dari Bani Moab, Bani Amon, dan juga dari pegunungan Seir. 3 bangsa menyerang. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Ini sering disampaikan. Kalau sudah rajin ibadah, ini sudah dengar. Ya, di dalam 2 Tawarikh 20. Jadi akhirnya saudara Yosafat berlutut dan minta tolong Tuhan. Juga seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud kepada Tuhan dan menyembah. Pasti ada pujian ya. Menyembah kepada Tuhan, minta tolong Tuhan. Dan kemudian juga orang-orang yang biasa pujian penyembahan ini, tim pujian musiknya, ya, kira-kira begitu ya. Dan juga Bani Korah yang spesial untuk tim pujian musik, di bawah siapa sekarang? Di bawah Pak Hendri sekarang ya. Ini timnya nih Pak, kira-kira bisa bayangin. Langsung berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Bilang suara sangat nyaring. Wow, saya tidak anti dengan suara nyanyian sedih. Berair mata, enggak. Tapi waktu kita meraih kemenangan, harus suara yang nyaring, yang nyanyi seperti tadi. Kau menang bersama Yesus Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Wah, itu nyanyian malasnya tentara, saudara. Ya, mereka nyanyi dengan suara nyaring. Ayat 22 saya langsung ya. Dan ketika mereka bersorak-sorai dengan nyanyian pujian, maka Tuhan buat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir. Ada penghadangan. Saya membayangkan,
Apakah ada puting beliung? Apakah ada angin besar? Apa ada apa ini? Tapi hadiratnya terasa dan terlihat. Ada yang menghadang ketiga penyerang Yehuda ini. Saudara bisa bayangin ya. Jadi bukan seperti orang yang nggak apa. Kelihatan kehadiran Tuhan itu. Apakah ada malaikat Tuhan? Mereka tidak juga melihat. Ya, mereka dihadang. Ya, sehingga mereka terpukul kalah. Saya membayangkan pada waktu itu, ini karena ayat selanjutnya nih. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang pegunungan Seir. Jadi kira-kira orang pegunungan Seir ini jadi seperti dipakai untuk menyerang Bani Amon dan Bani Moab. Ya, pertama penghadangan. Akhirnya mereka ditumpas oleh orang Amon dan Moab. Dan setelah mereka membinasakan penduduk Seir, Bani Amon dan Bani Moab ini saling bunuh-membunuh. Di mana suku Yehuda? Di mana itu bangsa Israel? Di mana? Sedang memuji, menyembah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Pujian penyembahan kita, kalau diperkenan Tuhan, ada mujizat. Makanya kita jangan kutuki orang-orang yang mau merusak bangsa ini. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang Tuhan kasih. Jangan sembarangan lagunya. Lama-lama lagu dunia kita, saudara. Artinya lirik dunia. Ya, jadi ketika orang Yehuda tiba di tempat, apa yang mereka markasnya mau menyerang di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampak semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita tetap bersyukur atau memuji Tuhan? Walaupun kita dalam mengalami keadaan yang buruk. Saya kemarin dengar omongan saya diulang. Saya mengajarkan kepada semua staf karyawan bersyukur pada waktu mengalami pertolongan Tuhan. Detik itu juga. Kalau nggak keburu, menit itu juga. Kalau nggak keburu, jam itu juga. Karena 1 jam kemudian ada masalah lagi. Kita belum mengucap syukur. Bisa waktu masalah itu datang, haleluya, puji Tuhan. Wah, kita seringkali telat, berlambat-lambatan. Jadi hari ini, seluruh berkat Tuhan yang kita suka terima di dalam ibadah itu, saudara renungkan, itu akan terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu itu terjadi, bersyukur. Contohnya, pada waktu engkau mendapat kemudahan, susah parkir, semua orang ngantri-ngantri, saudara juga ada jengkel. Tapi waktu saudara mau masuk lebih ke dalam lagi, ada mobil mau keluar di depan saudara. Itu kan, wah kebetulan ini, wow, itu kemudahan. Saya kadang-kadang mengalami seperti itu. Ya itu hal yang kecil, yang lain pun banyak. Harus kita memuji. Ya. Hal yang kedua, baca sama-sama, 2. Mujizat memberi peluang kesaksian. Nah, di Kisah Rasul 16 ayat 31 ini, depan ada pasti ya. Ya, oke. Ya, peristiwa lepasnya Paulus dan Silas ini dari penjara membuat kepala penjara itu ketakutan. Dan juga dia tahu akan hukumannya akan diterimanya. Tetapi kabar baiknya, setelah mujizat terjadi, mereka mendengar kesaksian dari Rasul Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita nih. Kalau kita ini mendengar, kita mengalami mujizat, apa yang kita kerjakan? Kadang-kadang kita mingkem. Ya, bahasa Tangerang mingkem lebih enak, saudara ya. Kita diam. Padahal itu mesti kita kesaksian. Kepada keluarga, kesaksian. Saudara, saya diundang tender aja. Saya bersaksi sama tante, sama anak mantu saya. Wow, kelihatannya nih papa bakal dapat proyek ini. Wow, proyek papa ini dipuji. Yang terbaik dari seluruh perusahaan-perusahaan mereka di dunia. Wah, nggak sia-sia doa mereka kepada saya. Kita harus bersaksi. Padahal apa sih bedanya? Cuma ngomong begitu aja. Dia jadi dikuatkan bahwa doanya kepada saya, untuk saya, tidak menjadi sia-sia. Kita harus seperti itu. Saya bersyukur akhirnya Paulus dan Silas bersaksi. Dan mereka mendengar Injil ya. Pasti dia cerita tentang keselamatan ya. Nah, melalui mujizat, Paulus memiliki kesempatan bersaksi kepada kepala penjara dan seluruh keluarganya.
Apakah pada waktu keluar itu Rasul Paulus terus sembuh sempurna? Oh, saudara masih ngilu-ngilu, saudara ya. Alkitab aja tadi kita baca, dibersihin lukanya. Ya, nggak tahu waktu itu udah ada semacam obat merah atau betadin tuh belum. Pokoknya dibersihin ya, saudara. Ya, di zaman dulu juga adalah untuk luka biar cepat sembuh. Makanya saya membayangkan nggak mungkin Rasul Paulus nyelam di kolam itu lagi sedang banyak luka begitu, saudara ya. Tapi kalau di bak mandi kan tinggal lelepin aja begitu, saudara. Ini bayangan saya, saudara. Dan mereka mengalami mujizat. Kita pun juga harus mengalami mujizat, kita bersaksi. Ada banyak sekali. Ya, saudara mengalami sukacita, itu juga mujizat. Karena banyak orang susah. Saudara, di perusahaan tetap jalan, saya suka tanya beberapa teman. Wow, saya langsung bersyukur. Puji Tuhan. Aku mengalami, engkau juga mengalami. Ya, semua perusahaan sedang baik sekarang ini. Walaupun iman kita, mereka pun diberkati. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah waktu mengalami mujizat, saudara sudah bersaksi kepada orang terdekatmu, kepada orang-orang yang kau pimpin mungkin? Ya, memang kita nggak bisa langsung. Tapi suatu saat, kalau kita ada kesempatan ngomongin bahwa kami mengalami ini, jangan takut, jangan khawatir. Saya sering kali ngomongin apa yang dialami kita di gereja kepada saudara sepupu anak buah saya. Dengar, ya, perhatiin nggak perhatiin, saya lihat ada dampaknya. Oke, yang terakhir, baca 2-3. Mujizat mendatangkan sukacita keselamatan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat mujizat yang kita alami, keselamatan bisa terjadi. Contohnya ini, Paulus dan Silas. Mengalami mujizat, kepala penjaranya mestinya mati bunuh diri, tetapi malah dia diselamatkan. Jadi kepala penjara udah nggak pikir, saya melihat Tuhan yang ada di Paulus dan Silas ini yang benar, yang saya mau ikutin. Makanya kepala penjara ini dan seluruh keluarganya memutuskan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya, dan itu menyatakan sukacita yang luar biasa. Ya, ini ayatnya ya. Mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ya, bahwa seisi rumah mereka juga menjadi percaya kepada Allah. Ya, ketakutan kepala penjara, ya Tuhan gantikan ya dengan sukacita keselamatan. Mujizat yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas mendatangkan keselamatan bagi yang lain. Sekarang pertanyaan terakhir, pernahkah mujizat yang Anda alami mendatangkan keselamatan bagi orang lain? Mungkin belum, saudara. Tetapi hari ini kita diingatkan, banyak orang-orang lain sekarang ini sedang gundah gulana. Saya di Menara Doa Banten banyak melihat ya murtadin, saudara ya. Mereka itu terima Tuhan karena Tuhan yang datang langsung. Siapa yang berani datangin yang berkuar itu? Gak berani, saudara. Tetapi doa kita bisa menjangkau mereka. Tinggal pilihan, mau jadi Herodes apa menjadi Saulus. Ayo pilih. Kita berdoa. Dia adalah Saulus yang suatu saat menjadi Paulus. Amin. Kalau enggak, wah doamu nak, salah nak. Ini modelnya Herodes. Ya, saudara tahulah nasibnya Herodes. Hari ini kita berdoa. Dialah mujizat lewat pujian penyembahan akan menjangkau Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oke. Tadi saya udah terlanjur nyanyi, kasih bocorannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Yang anak-anak muda harus belajar ya. Ini lagu jadul. Kita berdiri semua. Oke. Nggak ada ini juga nggak apa. Kalau ada munculin. Ya, kasih ini dong, kasih tonnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ada kuasa dalam
stop. Bisa 1 jam lagi nih nyanyi ini saudara ya. Saya rasanya hati saya menyala-nyala. Ini pengalaman 20-30 tahun yang lalu saudara ya. Hari ini renungkan bahwa mujizat masih terjadi. Kasih tahu kiri kanan, mujizat masih terjadi gitu. Wow. Saya lagi sedang proses menantikan mujizat itu. Ada suara yang saya dengar pada tanggal 1 November. Pertama, tante disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan. Wow. Masih proses ya, berita baik. Kemarin ya saya juga minta doa Bu Arta, dan waktu diperiksa ya dicek darah, dokter mengatakan tante tidak ada masalah di tiroidnya. Tapi hari Senin ini saya akan datang kembali dalam nama Tuhan. Radiasi yang kelima dijalankan. Setelah itu Selasanya dicek oleh dokter tentang kondisi tante. Tetap berdoa. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Dokter pun saya merasa terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini bersyukurlah. Allah memberikan firman bagi kita, termasuk buat saya. Nyanyian yang saya hampir tiap hari bisa nyanyian berkali-kali, bisa berpuluh kali. Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Tuhan memimpin aku juga kepada jalannya Tuhan, kepada kebenaran. Karena sebab namanya, sekalipun dalam lembah maut sekalipun, aku tidak takut, karena Tuhan besertaku. Tongkat dan gadanya menghibur aku. Kenapa saya hafal? Setiap hari saya nyanyikan pujian ini. Tetap berdoa, semuanya akan diberkati, baik roh, jiwa, dan tubuh. Satu hal saya ingat, pada waktu suku Amon, suku Moab, pegunungan Seir menyerang, saya diingatkan tadi di jalan, hati-hati. Kalau roh kita diserang, jiwa kita diserang, tubuh kita diserang, kita tidak ada jalan lain. Minta kuasa mujizat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Pendoa siapa? Silakan maju ke depan. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diberkati secara luar biasa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat masih ada. Amen. Dan mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kalau ada di antara jemaat-Mu saat pagi hari ini, mengalami suatu sakit penyakit, mengalami suatu masalah persoalan, bahkan kami sedang berada di padang gurun, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami saat ini, kalau kami tetap bersyukur dan kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan, kami percaya ada mujizat yang Engkau akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Mujizat masih ada Tuhan. Pasti terjadi kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Pasti terjadi Tuhan jalan keluar untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah persoalan. Tepat pada waktunya mujizat itu akan kami rasakan. Indah pada waktunya Engkau akan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas di saat mereka menaikkan pujian pengagungannya kepada Tuhan, maka Engkau lakukan mujizat dan mereka terlepas dari setiap belenggu ikatan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, itu juga yang Engkau akan lakukan bagi hidup kami. Itu juga yang akan terjadi bagi setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami dilepaskan dari setiap ikatan kami. Kami dilepaskan dari setiap belenggu yang membelenggu kehidupan kami. Kami disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Jalan keluar pasti akan ada di setiap masalah persoalan yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib bagi kami.
Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah secara live streaming di rumah juga akan merasakan mujizat yang luar biasa, sehingga kami tidak takut Tuhan, tidak khawatir akan kehidupan kami yang ada saat ini, karena kami percaya mujizat-Mu masih akan tetap ada bagi kami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan mengalami mujizat, pasti akan mengalami mujizat, dan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, Engkau akan melakukannya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan isi hati hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi, lebih dahsyat, lebih heran menjadi berkat. Oh, di gereja lokal kami Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan bisnis, bahkan di BPD Banten, bahkan di Provinsi Banten, Indonesia, Engkau memakai Bapak Gembala tetap semakin naik level Tuhan, menjadi berkat untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami pagi hari ini. Oh Tuhan, kami percaya Engkau sedang melakukan mujizat atas kehidupan Ibu Gembala kami, dan kami percaya kesembuhan secara sempurna telah terjadi atas kehidupan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Tetap lakukan Tuhan bagian-Mu. Pemulihan demi pemulihan tetap terjadi atas kehidupan Ibu Gembala. Dan kami percaya di hari-hari yang akan datang kami boleh masih bersama-sama kembali dengan Ibu Gembala untuk bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami terkagum-kagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami, akan pertolongan-Mu, akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat pilkada serentak yang akan dilakukan tanggal 9 Desember yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan pilkada ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan keamanan atas setiap wilayah daerah-daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah Tuhan. Kami menolak roh kekacauan, kami menolak kecurangan Tuhan. Oh, kami menolak setiap niat-niat jahat manusia yang akan dilaksanakan pada pilkada serentak nanti. Oh, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menjagai setiap daerah-daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan keamanan, Engkau yang melindungi Tuhan setiap tempat-tempat pemungutan suara. Pagari dengan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera Allah terjadi di setiap daerah-daerah, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya akan terpilih kepala daerah yang takut akan Tuhan. Oh, terpilih kepala daerah yang dapat melakukan kepemimpinan, mengandalkan Tuhan atas kepemimpinannya. Kami tolak roh kerusuhan di dalam nama Yesus. Roh kekacauan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami perintahkan berkat-berkat Allah, damai sejahtera Allah di setiap daerah-daerah yang akan melakukan pilkada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan sukacita dan damai sejahtera Allah boleh terjadi di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Oh, kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Tuhan, kami berdoa. Bahkan kami berdoa setiap menteri-menteri yang ada. Oh, Pangdam Jaya, Kapolri, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap keputusan-keputusan, setiap kebijakan-kebijakan yang keluar, oh, itu merupakan isi hati Tuhan untuk diterapkan atas Indonesia. Setiap program-program kerja yang dikeluarkan oleh para pemimpin di Indonesia ini kami berdoa, kiranya boleh terlaksana Tuhan dengan takut akan Tuhan, sesuai dan seturut kehendak-Mu atas bangsa ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap kami serahkan Tuhan untuk penanganan COVID-19 ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terjadi Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja Tuhan atas Indonesia. Kami serahkan pada tenaga medis Tuhan yang sedang menangani Tuhan COVID-19 ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai Tuhan para dokter, para perawat, para pejabat-pejabat rumah sakit yang sedang menangani COVID-19, yang sedang menangani pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Kami tolak Tuhan roh penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di dalam nama Yesus. Kami tolak penyebarannya di dalam nama Yesus. Bahkan yang sudah terkena Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kesembuhan secara luar biasa. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap Tuhan masyarakat yang saat ini sedang terpapar Tuhan. Kami berdoa biar mereka boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang luar biasa, ada rencana yang besar yang Tuhan Engkau akan nyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong, Engkau menyertai, menjagai bangsa kami yang kami kasihi ini Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami klaim janji-Mu. Damai sejahtera dan sukacita Engkau akan nyatakan atas Indonesia senantiasa. Melalui orang-orang percaya, melalui setiap kami, melalui doa-doa kami percaya itu akan Tuhan nyatakan dalam Indonesia, untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan tangan-tangan kami untuk memberi yang terbaik. Dan semua itu kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk dipakai menjadi alat atas gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Yang diberkati Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita siapkan persembahan kita angkat pujian, Aku Diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Tak kalah
persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Terus selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita serta pengumuman seputar ibadah Natal. Informasi pertama akan disampaikan oleh saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita serta pengumuman seputar ibadah Natal. Informasi pertama akan disampaikan oleh saudara Obed. Silakan Bang Obed. Shalom anak muda. Gak kerasa, sudah mau bulan Desember lagi nih. Udah mau Natal kita guys. Tahun ini, Golden Wings Community Youth and Teens akan mengadakan Natal dengan tema Look Around. Acaranya akan diadakan pada Sabtu 5 Desember 2020 pada jam 6 sore. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Eko Feriono. Catat tanggal dan waktunya ya. Dan pastikan teman-teman pemuda dan remaja untuk hadir bersama. See you guys. God bless you. Pengarahan baptisan air masih ada 2 kali pertemuan lagi, yaitu pada tanggal 23 November dan 30 November. Pastikan saudara yang sudah mendaftar untuk hadir dalam pengarahan ini di jam 7 malam, bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Selanjutnya ada info sesi penyerahan anak yang diadakan pada tanggal 25 Desember pada ibadah pertama jam 6.40 pagi bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Ada sesi doa pengurapan seluruh panitia Natal yang diadakan pada hari Minggu 29 November di ibadah raya pertama, kedua, dan ketiga. Seluruh para panitia Natal silakan hadir sesuai dengan nama-nama yang sudah tertulis di pendaftaran ibadah raya di grup WhatsApp panitia Natal GBI Citra Raya. Total realisasi dana Natal yang sudah kita terima hari ini adalah berjumlah sebesar Rp92.613.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan kontribusi janji iman dana Natal Bapak Ibu, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya kepada tim seksi dana Natal yang bertugas di meja depan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah suasana rapat panitia Natal Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Natal Sekolah Minggu GBI Citra Raya akan kami laksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 pada pukul 11 siang. Yang akan kami siarkan secara langsung melalui YouTube GBI Citra Raya, dan sehari sebelum pelaksanaan Natal Sekolah Minggu, kami akan membagikan link video perayaan Natal Sekolah Minggu di setiap grup WhatsApp yang sudah ada di kelas masing-masing. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu Saudara sekalian, agar dapat memastikan anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti acara perayaan Natal Sekolah Minggu tersebut pada waktu yang telah Ya, shalom semuanya, diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur selalu dalam keadaan apapun lewat pujian penyembahan kita. Karena disitulah kita bisa merasakan kuasa Allah. Saya pernah alami itu, ya. Saya mengalami tekanan dalam hidup ini, keadaan pekerjaan, rumah tangga. Saya bersatu hati dengan istri saya memuji menyembah Tuhan. Dan saya boleh merasakan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
renungkan firman hari ini, lakukan dengan setia. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan harapkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan harapkan syukur bagiku sebab hari ini Tuhan harapkan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan harapkan syukur bagimu. Haleluya. Oh, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang datang secara langsung di tempat ini, maupun umat-umatmu yang beribadah di rumah masing-masing. Oleh kasih kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat firman-Mu hari ini, bahwa mujizat-Mu masih ada hingga saat ini. Engkau mengajar kepada setiap kami untuk selalu mengucap syukur, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Engkau akan menyatakan mujizat-Mu kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, Engkau dimuliakan. Lewat setiap kehidupan kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Makasih untuk pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Samuel Kusnadi dan Ibu Yarden Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biar kuasa mujizat Allah selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya damai sukacita senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Tuntun selalu Tuhan dalam setiap kehidupannya. Makasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau akhiri ibadah ini, kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Dalam segala aktivitas kehidupan kami percaya Engkau yang akan menyertai setiap kami umat-umat-Mu, menjadikan kami alat-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah firman yang disampaikan hari ini. Renungkan dan lakukan dengan setia. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolongmu, menghiburmu, memberikan damai sukacita, menyertai kita senantiasa
mulai pagi hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.